Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang tanahnya ditutupi sebagian oleh hamparan hutan cemara yang luas dan megah, hiduplah seorang gadis bernama Riana. Ia tidak mengenal orang tua kandungnya. Sejak bayi, ia ditemukan terbungkus selimut lumut lembut di antara akar-akar pohon cemara raksasa oleh seorang tabib tua bijaksana yang tinggal menyepi di jantung hutan. Tabib itu, dengan hati yang penuh kasih, merawat dan membesarkan Riana seperti cucunya sendiri. Riana tumbuh menjadi gadis yang lincah dan berhati murni, dengan rambut gelap sewarna tanah subur dan mata hijau teduh seperti daun cemara di musim semi. Sejak kecil, ia merasa hutan cemara adalah rumah sejatinya. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya dengan duduk bersandar di batang pohon cemara, mendengarkan bisikan angin yang melewati jarum-jarum daunnya, seolah pohon-pohon itu berbagi cerita kuno dengannya. Ia mengenal setiap liku jalan setapak, setiap jenis tanaman obat, dan bersahabat dengan hewan-hewan hutan. Ikatan batin Riana dengan hutan begitu kuat, terutama dengan pohon-pohon cemara yang menjulang tinggi. Ia merasa bisa merasakan denyut kehidupan mereka, kesedihan mereka saat ada yang ditebang sembarangan, dan kegembiraan mereka saat hujan turun membasahi tanah. Tabib tua sering tersenyum melihat kedekatan Riana dengan alam, tahu bahwa gadis itu memiliki takdir khusus yang terkait dengan hutan tersebut. Satu-satunya peninggalan Riana dari masa lalunya yang tak diketahui adalah sebuah kalung sederhana dengan liontin berbentuk kerucut cemara kecil yang terbuat dari logam perak aneh, yang tidak pernah kusam. Liontin itu terasa sejuk saat disentuh, dan seolah memancarkan ketenangan. Riana selalu memakainya, merasa bahwa benda kecil itu adalah bagian dari dirinya, sebuah kunci menuju jati dirinya yang sesungguhnya. Kehidupannya di hutan damai dan penuh pembelajaran. Ia belajar dari tabib tua tentang khasiat tumbuhan, tentang keseimbangan alam, dan tentang pentingnya menjaga setiap makhluk hidup. Namun, terkadang, saat menatap bintang-bintang melalui celah kanopi cemara di malam hari, Riana merasa ada sebuah kerinduan yang tak terjelaskan. Sebuah pertanyaan tentang dari mana ia berasal dan mengapa ia merasa begitu berbeda. Suatu hari, tabib tua yang merawat Riana jatuh sakit. Penyakitnya cukup aneh, dan ramuan yang biasa digunakan tidak mempan. Sang tabib teringat sebuah legenda tentang bunga embun perak, tanaman obat yang sangat langka yang konon hanya tumbuh di bagian terdalam hutan cemara, di tempat yang jarang dijamah manusia. Dengan tekad untuk menyembuhkan satu-satunya orang yang ia anggap keluarga, Riana memberanikan diri masuk lebih jauh ke dalam hutan daripada biasanya. Ia berjalan berhari-hari, mengikuti petunjuk samar dari catatan kuno sang tabib dan intuisinya sendiri. Semakin dalam ia masuk, semakin tua dan besar pohon-pohon cemara di sekitarnya. Batangnya ditutupi lumut tebal berwarna zamrud, dan udara terasa lebih murni dan dingin. Suasana menjadi begitu hening, hanya terdengar gemerisik langkahnya di atas lapisan jarum cemara kering, dan detak jantungnya sendiri. Ketika harapan hampir pupus, ia mengikuti seekor kupu-kupu dengan sayap berpola seperti kulit kayu cemara, yang membawanya melewati tirai sulur gantung. Di baliknya, tersembunyi sebuah tempat yang luar biasa indah. Sebuah telaga kecil dengan air sejernih kristal terhampar di hadapannya, memantulkan langit biru seperti cermin raksasa. Namun yang membuatnya ajaib adalah air telaga itu sendiri, yang berkilauan lembut dengan cahaya keperakan dari dalam, seolah ribuan permata cair menari-nari di dasarnya. Telaga itu dikelilingi oleh lingkaran pohon-pohon cemara yang sangat kuno. Batangnya kokoh dan cabangnya menjulang tinggi seolah menyentuh langit. Suasana di tempat itu begitu tenang dan sakral. Riana merasa seolah melangkah ke dunia lain. Saat ia mendekat ke tepi telaga, ia bisa merasakan energi lembut yang menenangkan mengalir darinya, dan pohon-pohon cemara di sekelilingnya seolah berbisik dalam harmoni yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Ia tidak menemukan bunga embun perak,
Tetapi ia merasa telah menemukan sesuatu yang jauh lebih penting dan misterius. Merasa takjub dan hormat pada tempat itu, Riana duduk di tepi telaga, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mengambil sedikit air telaga dengan tangkupannya, dan air itu terasa sejuk namun hidup di tangannya. Ia memutuskan untuk menjaga rahasia telaga cahaya ini, merasa bahwa tempat ini adalah jantung suci hutan cemara yang harus dilindungi. Penemuan ini meninggalkan kesan mendalam, sebuah teka-teki baru dalam hidupnya yang penuh misteri. Sementara Riana menemukan keajaiban di kedalaman hutan, suasana muram menyelimuti istana megah yang berdiri anggun di perbatasan hutan cemara. Istana itu biasanya dikenal dengan taman-tamannya yang indah dan air mancurnya yang jernih, simbol kemakmuran kerajaan. Namun kini, pemandangan itu telah berubah. Bunga-bunga di taman istana mulai layu tanpa sebab yang jelas, daun-daun pohon menguning sebelum waktunya, dan sumber mata air utama kerajaan yang berasal dari dekat hutan perlahan menyusut, mengancam kehidupan rakyat. Di tengah keputusasaan ini, Pangeran Elian, putra mahkota yang bijaksana dan peduli, merasa sangat tertekan. Ia telah memanggil ahli botani dan tabib terbaik dari seluruh negeri. Namun tak ada yang bisa menjelaskan atau menghentikan kutukan layu yang misterius ini. Rakyat mulai resah, takut akan bencana kelaparan dan kekeringan yang lebih parah jika sumber air terus menghilang. Pangeran Elian menghabiskan banyak waktu di perpustakaan kerajaan, mencari jawaban dalam gulungan-gulungan dan kitab-kitab kuno. Akhirnya, ia menemukan sebuah ramalan yang hampir terlupakan, ditulis dengan tinta perak pada perkamen daun cemara. Ramalan itu berbicara tentang keseimbangan antara kerajaan dan hutan cemara yang tak terpisahkan. Ia menyebutkan bahwa kutukan layu akan datang ketika hutan merasa terluka atau diabaikan, dan hanya bisa dipatahkan oleh air mata cemara sejati. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa atau siapa air mata cemara sejati itu. Apakah itu getah pohon cemara khusus? Air dari mata air tersembunyi? Atau sesuatu yang lebih metaforis? Pangeran Elian merasa bahwa jawaban atas ramalan ini pasti terletak di dalam hutan cemara itu sendiri, sumber kehidupan sekaligus misteri bagi kerajaannya. Meskipun para penasihatnya menyarankan untuk mencari solusi magis yang lebih praktis, atau bahkan menyalahkan makhluk hutan, Pangeran Elian percaya pada kebijaksanaan kuno dalam ramalan itu. Ia memutuskan bahwa ia harus memahami hutan lebih baik, dan mencari petunjuk tentang air mata cemara sejati itu sendiri, demi menyelamatkan kerajaannya dan memulihkan keseimbangan yang hilang. Tekadnya bulat untuk menjelajahi hutan, bahkan jika itu berarti menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Dengan tekad kuat untuk menemukan solusi bagi kerajaannya, Pangeran Elian memutuskan untuk melakukan perjalanan penyamaran ke dalam hutan cemara. Ia meninggalkan atribut kerajaannya, mengenakan pakaian sederhana seorang pemburu, dan hanya membawa perbekalan secukupnya serta beberapa pengawal setia yang menjaga jarak. Ia ingin merasakan hutan sebagaimana adanya, tanpa formalitas istana, berharap alam akan lebih terbuka padanya. Setelah beberapa hari menjelajah tanpa menemukan petunjuk berarti selain melihat tanda-tanda ketidakseimbangan, beberapa pohon tampak sakit dan hewan-hewan gelisah, Pangeran Elian tanpa sengaja tersesat di bagian hutan yang lebih lebat dan asing baginya. Saat itulah, ia mendengar suara gemericik air lembut yang tidak biasa. Mengikuti suara itu, ia sampai di tepi sebuah telaga berkilauan yang mempesona, telaga cahaya yang baru saja ditemukan Riana. Di tepi telaga itu, ia melihat seorang gadis sedang berlutut, dengan lembut menyentuh permukaan air yang bercahaya. Gadis itu adalah Riana, yang kembali ke telaga untuk merasakan kedamaiannya. Pangeran Elian tertegun oleh pemandangan itu. Keindahan alami gadis itu, yang tampak begitu menyatu dengan lingkungan sekitarnya, rambut gelapnya kontras dengan air perak telaga,
dan ketenangan yang terpancar darinya membuatnya terpana sejenak. Rihanna merasakan kehadiran orang lain, mendongak dan sedikit terkejut melihat seorang pemuda asing. Pangeran Elian dengan cepat menguasai diri dan mendekat dengan sopan. "Maaf mengganggu ketenanganmu," katanya lembut, memperkenalkan diri sebagai Elian, seorang pengelana yang tersesat. "Tempat ini sungguh luar biasa. Apakah kau penjaga tempat ini?" Rihanna, meskipun pemalu, merasakan aura kebaikan dari pemuda itu. Ia menjelaskan bahwa ia hanya menemukan tempat itu dan merasa terhubung dengannya. Mereka pun mulai berbincang. Pangeran Elian bertanya tentang hutan, tentang tanaman, dan tentang suara-suara alam. Rihanna menjawab dengan pengetahuan mendalam yang ia dapat dari tabib tua dan dari pengalamannya sendiri. Pangeran Elian terpesona oleh pemahaman Rihanna tentang hutan, sesuatu yang jauh melampaui apa yang ia pelajari di istana. Ia juga tertarik pada liontin kerucut cemara perak yang dikenakan Rihanna, yang tampak serasi dengan suasana magis telaga itu. Pertemuan tak sengaja itu meninggalkan kesan mendalam bagi keduanya. Sebuah percikan ketertarikan dan rasa ingin tahu mulai tumbuh di antara mereka, tanpa menyadari peran masing-masing dalam takdir yang lebih besar. Tidak semua penghuni hutan cemara memiliki hati semurni Rihanna atau seharmonis pohon-pohon kuno. Jauh di bagian hutan yang lebih gelap dan jarang disinari matahari, di sebuah rawa berkabut tempat pohon-pohon tumbuh kerdil dan bengkot, tinggallah seorang penyihir tua bernama Morwen. Morwen adalah sosok yang penuh kepahitan dan iri hati. Ia selalu merasa tersisih oleh keindahan dan kekuatan alami hutan cemara yang lebih terang, dan ia membenci keseimbangan yang dijaga oleh para penjaga hutan terdahulu. Morwen, dengan ilmu sihir gelapnya, dapat merasakan perubahan energi di dalam hutan. Ia merasakan getaran kuat dari telaga cahaya yang baru terbangun potensinya, dan menyadari kemunculan seseorang yang memiliki ikatan kuat dengannya, Rihanna. Ia juga mendengar desas-desus dari makhluk-makhluk malam tentang kutukan layu yang melanda kerajaan di tepi hutan dan tentang ramalan air mata cemara sejati. Kecerdasan liciknya segera bekerja. Morwen melihat ini sebagai kesempatan emas. Jika ia bisa menguasai kekuatan telaga cahaya, ia bisa menjadi penguasa hutan yang tak tertandingi, bahkan mungkin memperluas pengaruhnya ke kerajaan manusia. Atau, jika ia tidak bisa menguasainya, setidaknya ia bisa mencegah siapapun menggunakan kekuatan telaga itu untuk mematahkan kutukan, membiarkan kerajaan dan hutan di dekatnya perlahan mati, memberinya ruang untuk menyebarkan kegelapannya sendiri. Rihanna, dengan kepolosan dan kekuatannya yang belum sepenuhnya disadari, menjadi target utama Morwen. Penyihir itu mulai mengirimkan makhluk-makhluk bayangan untuk mengawasi Rihanna, mencari kelemahannya, dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Ia juga mencoba menyebarkan bisikan-bisikan jahat melalui angin, menanamkan keraguan dan ketakutan di hati Rihanna, atau mencoba menyesatkannya lebih jauh ke dalam wilayah kekuasaannya. Ancaman Morwen terasa seperti bayangan dingin yang mulai merayap di tepi kehidupan Rihanna yang damai. Hutan yang selama ini terasa sebagai pelindung, kini juga menyimpan bahaya tersembunyi. Kebaikan dan kekuatan alami Rihanna akan segera diuji oleh kegelapan dan keirian hati sang penyihir hutan. Sejak pertemuannya dengan Elian, pangeran yang menyamar, dan semakin seringnya ia mengunjungi telaga cahaya, Rihanna mulai merasakan perubahan dalam dirinya dan pada liontin kerucut cemara peraknya. Liontin itu terasa lebih sering hangat, terutama saat ia berada di dekat telaga atau saat memikirkan pemuda misterius yang ia temui. Suatu hari, saat ia mencelupkan tangannya ke air telaga sambil memegang liontinnya, sebuah fenomena aneh terjadi. Liontin perak itu mulai memancarkan cahaya lembut yang selaras dengan kilauan air telaga. Cahaya itu semakin terang, dan Rihanna merasa ada gelombang energi hangat mengalir dari liontin ke dalam dirinya, membawa perasaan familiar yang mendalam, seperti ingatan yang lama hilang.
Saat cahaya itu bersinar, ia tanpa sengaja melihat ke arah salah satu pohon cemara kuno yang paling besar di tepi telaga. Di batang pohon raksasa itu, di antara pola kulit kayu yang kasar, cahaya dari liontinnya seolah menyorot sebuah ukiran samar yang selama ini tak pernah ia perhatikan. Ukiran itu berbentuk pola geometris yang rumit, melingkari simbol kerucut cemara yang identik dengan liontinnya. Jantung Riana berdebar kencang. Mungkinkah ada hubungan antara liontin peninggalannya dan pohon-pohon kuno penjaga telaga ini? Pada saat yang hampir bersamaan, tabib tua yang merawat Riana, yang kondisinya sedikit membaik setelah Riana memberinya air dari mata air dekat telaga, melihat Riana termenung sambil memegang liontinnya. Sang tabib menghela napas panjang, merasa bahwa waktunya telah tiba untuk mengungkapkan sedikit kebenaran yang ia ketahui. Ia bercerita kepada Riana bahwa saat menemukannya bayi dulu, ada selembar kain sutra bersulam lambang kerajaan tetangga yang kini telah lama runtuh akibat perang. Kerajaan yang dikenal memiliki hubungan spiritual kuat dengan hutan dan dipimpin oleh garis keturunan penjaga hutan. Lambang kerajaan itu, samar-samar ia ingat, mirip dengan pola pada liontin Riana. Pengungkapan ini, ditambah dengan reaksi liontin dan ukiran di pohon kuno, membuat Riana semakin yakin bahwa ia bukanlah sekadar gadis yatim piatu biasa. Ia mulai curiga bahwa takdirnya jauh lebih besar dan terhubung erat dengan nasib hutan cemara serta mungkin juga kerajaan yang sedang menderita di tepiannya. Identitasnya yang tersembunyi mulai tersingkap, membawa harapan sekaligus beban tanggung jawab yang baru. Sementara itu, Morwen sang penyihir juga semakin menyadari potensi sejati Riana dan merencanakan langkah terakhirnya. Morwen tahu bahwa kekuatan telaga cahaya mencapai puncaknya saat bulan purnama bersinar tepat di atasnya. Malam itu, saat langit cerah dan bulan perak menggantung indah di angkasa, memandikan hutan cemara dalam cahaya lembut, Morwen memutuskan untuk melancarkan serangannya. Ia berniat menguras kekuatan telaga untuk dirinya sendiri atau meracuninya agar tidak bisa digunakan untuk mematahkan kutukan, sekaligus menyingkirkan Riana yang dianggapnya sebagai penghalang utama. Riana, merasa ada panggilan kuat dari telaga malam itu, datang ke tempat suci tersebut. Ia merasakan ada yang tidak beres. Udara terasa berat dan pohon-pohon kuno seolah berbisik memperingatkan bahaya. Tiba-tiba, Morwen muncul dari balik bayang-bayang. Tawa seratnya memecah keheningan malam. Ia membawa tongkat kayu hitam dan dikelilingi oleh makhluk-makhluk hutan yang telah ia korupsi dengan sihir gelapnya. Akhirnya, gadis kecil penjaga hutan, desis Morwen. Kekuatan ini terlalu berharga untukmu. Serahkan telaga ini padaku. Pertarungan pun tak terhindarkan. Riana, meskipun takut, mencoba melindungi telaga dengan keberanian yang ia miliki. Dibantu oleh beberapa hewan hutan yang masih setia pada keseimbangan alam. Namun, kekuatan sihir Morwen terlalu kuat. Tepat saat Morwen hendak melancarkan serangan sihir terakhir ke arah Riana atau ke jantung telaga, Pangeran Elian tiba. Ia mengikuti intuisinya yang kuat tentang bahaya yang mengancam Riana dan telaga itu. Dengan pedang terhunus, ia langsung membantu Riana melawan sang penyihir. Di tengah kekacauan pertarungan, saat Riana terdorong mundur ke tepi telaga, liontin kerucut cemara peraknya terlepas dari kalungnya dan jatuh ke dalam air yang berkilauan. Seketika, air telaga meledak dalam cahaya perak yang menyilaukan, jauh lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu memukul mundur Morwen dan makhluk-makhluknya. Di permukaan air yang beriat, muncul visi-visi masa lalu yang jelas. Gambaran istana yang terbakar, seorang ratu yang putus asa menitipkan bayinya, Riana, kepada elang raksasa penjaga hutan, dan lambang kerucut cemara perak sebagai tanda pengenal sang putri terakhir, Laura. Melihat visi itu, memahami siapa dirinya sebenarnya, dan merasakan kepedihan atas tragedi masa lalu serta penderitaan kerajaan Pangeran Elian, air mata tulus mengalir dari mata Riana.
Air mata itu jatuh ke permukaan telaga yang masih bersinar. Saat tetesan itu menyentuh air, cahaya telaga berubah menjadi keemasan lembut, memancarkan energi penyembuhan yang luar biasa kuat. Itulah air mata cemara sejati, air mata tulus dari sang puteri penjaga hutan yang terhubung dengan jantung telaga. Energi keemasan lembut yang terpancar dari telaga cahaya setelah tersentuh air mata cemara sejati, menyebar dengan cepat, tidak hanya di sekitar telaga tetapi juga menjalar melalui akar-akar pohon dan aliran air bawah tanah, hingga mencapai kerajaan Pangeran Elian. Seketika, kutukan layu mulai patah. Di taman-taman istana, kuncup-kuncup bunga baru bermekaran, daun-daun kembali menghijau, dan sumber mata air kerajaan mulai mengalir deras dengan air yang jernih dan segar. Rakyat bersorak gembira melihat keajaiban itu. Di telaga cahaya, Morwen yang terkejut dan dilemahkan oleh kekuatan murni yang dilepaskan, mencoba melarikan diri, namun pohon-pohon cemara kuno seolah hidup, akar-akarnya menahannya, dan kekuatan alam yang harmoni menetralkan sihir gelapnya. Ia kehilangan kekuatannya dan menjadi tahanan hutan itu sendiri. Sebuah pengingat abadi tentang kesombongan melawan keseimbangan alam. Pangeran Elian mendekati Riana, yang kini ia ketahui sebagai puteri Laura dari kerajaan tetangga yang hilang. Ia menatapnya dengan penuh kekaguman, rasa syukur, dan cinta yang tulus. "Laura," bisiknya, "kau tidak hanya menyelamatkan kerajaanku, tapi juga menemukan dirimu sendiri." Laura tersenyum, meskipun masih sedikit terkejut dengan pengungkapan identitasnya, ia merasa damai dan utuh untuk pertama kalinya. Kabar tentang Puteri Laura dan keajaiban telaga cahaya sampai ke telinga para bangsawan dan rakyat. Ia diundang ke istana Pangeran Elian, di mana ia disambut sebagai pahlawan dan sebagai puteri yang telah lama hilang. Meskipun ia kini memiliki status kerajaan, Laura memilih untuk tidak meninggalkan hutan cemara sepenuhnya. Ia memutuskan untuk membagi waktunya, menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia alam, memastikan bahwa hutan dihormati dan dilindungi sebagai sumber kehidupan dan kebijaksanaan. Cinta antara Puteri Laura dan Pangeran Elian, yang tumbuh dari pertemuan tak terduga dan diuji oleh bahaya, kini dapat bersemi dengan indah. Mereka memerintah kerajaan bersama, membawa era baru keharmonisan antara istana dan hutan. Kerajaan belajar bahwa kemakmuran sejati tidak dapat dipisahkan dari kesehatan alam semesta, dan bahwa kekuatan terbesar seringkali datang dari hati yang tulus dan hubungan yang mendalam dengan ciptaan yang kuasa. Kisah Puteri Cemara menjadi legenda yang menginspirasi, mengajarkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam, menemukan jati diri, dan kekuatan penyembuhan dari air mata ketulusan.